kurang manusiawi sebetulnya ke orang-orang tuli karena maksa untuk verbal. Akhirnya aku stop pura-pura jadi orang dengar dan benar-benar jadi orang tuli. Dan nunjukin diriku sendiri dan akhirnya banyak orang yang nerima. Yuk kita bersuara. Oke, Panji Surya Putra Sahetapi. Panggilannya berarti Surya aja atau teman-teman manggil kamu apa? Kalau teman-teman atau keluarga biasanya Surya, tapi teman-teman tuli biasanya manggil Pasur atau Sursa. Oke, itu kursi aku. Itu kursi aku. Maaf ya diambil karena lebih nyaman. Nggak apa-apa kalau cuma kursi doang, asal jangan kamu jadi ngegantiin aku ini presenter di sini. Oke, jadi sengaja ya aku duduk di sini supaya aku bisa sebelahan sama juru bahasa isyarat ya. Nah, supaya lebih jelas gitu ngadepnya ke sana. Surya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tapi ngerasa waktunya kayak cepet banget. Kayaknya baru nyampe Jakarta bulan Juli. Juli, terus sekarang udah Desember. Desember dan udah balik ke New York lagi nanti. Bulan apa? Balik ke New York? Bulan ini ya, harus balik ke untuk apa? Nerusin apa? Untuk kuliah lagi tanggal 10 Januari. Oh, oke. Harus nyampe terus kan harus karantina juga. Pakai karantina dulu segala macam dulu. Berarti kamu di sini cuman jadi kayak vaksin berapa bulan lagi. Vaksin terus lagi. Habis itu laporan vaksin. Oh my god. Kalau misalnya udah aman baru bisa keluar. Berarti kamu kan asalnya D3 dulu itu cum laude ya. Terus kemudian yang S1-nya itu magna cum laude. Itu gila sih menurut aku. Nanti S2 mau ngejar cum laude juga. Nggak berharap banyak sih Mbak sebetulnya. Karena dulu itu D3 sama S1 itu kan beasiswa ya, artinya harus benar-benar serius belajarnya. Tapi lupa nikmatin waktu sama teman-teman karena terlalu serius belajar. Oke, jadi kamu tuh belajar aja. Iya. Nah, sekarang udah ambil S2 pendidikan tuli, jadi waktunya lebih fleksibel karena lebih ke lapangan. Nah, kalau waktu D3 S1 kan nggak jarang ya ke lapangan gitu. Tapi kalau S2 tuh lebih ke praktek ke lapangan. Jadi kesempatan untuk ngajar lebih banyak karena pendidikan tuli itu ngajarnya di Hawaii nanti. Oke, jadi nanti itu kan lebih ke ngajar atau kan kamu tadi mau ngambil S2, tapi passion kamu berarti lebih ke ngajar gitu, kepingin ngajar. Sebetulnya sebelumnya itu dari SMA itu di homeschooling, udah sempat jadi trainer untuk teman-teman tuli dan juga mengedukasi anak-anak SMA LB di Jawa dan daerah Sulawesi kayak gitu. Terus SMA itu mau lanjut ke pendidikan bahasa Inggris sebetulnya, tapi nggak selesai karena sempat magang di kantor gubernur DKI Jakarta, tapi sebetulnya masih tertarik untuk ngajar. Nah setelah itu sempat transfer ke Amerika di Rochester Institute of Technology di liberal arts dan juga S1 hubungan internasional dan ngerasa semangat karena ngambil jurusan itu karena misalnya kalau pemerintah Indonesia nggak ada dukungan, jadi minta dukungan dari teman-teman tuli di internasional. Tapi aku ngerasa kayak ilmuku udah banyak, tapi kalau nggak ditransfer tuh untuk apa gitu kan. Nah ini ngajar ini adalah cara untuk mentransfer ilmu karena ada pedagoginya. Jadi di Indonesia juga masih kekurangan guru yang berkualitas karena sistem pendidikan di Indonesia tuh masih kurang ramah kan. Misal sistemnya mengatakan SMA LB itu setara dengan kelas 6 SD umum. Artinya orang-orang tuli yang lulusan SMA LB itu kemampuan literasinya setara dengan anak-anak dengar kelas 6 SD. Nah itu tuh teman-teman nggak terima dan aku juga nggak terima. Bagaimana caranya supaya bisa setara gitu maunya. Nah itu makanya maunya ngajar sebetulnya. Maunya ngajar. Nanti setelah lulus S2 bulan apa tuh kira-kira selesai? 2023. Tapi nggak mau selesai sebetulnya, mau nambah ilmu soal kepemimpinan. Kebetulan sekarang lagi terlibat
proyek kepemimpinan disabilitas kerjasama dengan universitas di Australia buat riset terkait kepemimpinan disabilitas di Indonesia. Gimana sih mereka bisa berani untuk memimpin. Jadi pendidikan sama kepemimpinan ini sebetulnya kan saling keterkaitan ya Mbak ya. Banyak orang yang bisa jadi guru, tapi apakah mereka bisa jadi pemimpin gitu. Nah, gimana caranya ngubah sistem pendidikan yang atau revolusi pendidikan ini, kualitas gurunya aja nggak cukup, tapi kualitas pemimpinnya juga harus cukup. Maksudnya aku tuh ngelihat kamu tuh masih muda banget gitu. Terus ya kalau misalnya mau di Indonesia jadi artis juga bisa gitu kan. Ya tapi iya benar sih, kamu benar. tuh lebih milih untuk berangkat belajar, memperdalam ilmu, terus nanti untuk ngajar orang gitu. Padahal untuk masuk ke dunia artis tuh kamu udah dapat gitu. Kenapa memilih itu? Kalau nggak salah tahun 2018 sempat dapat tawaran terlibat di film dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya nolak karena udah dapat beasiswa di Amerika, tapi orang tua tuh bilang jangan ke Amerika karena namanya jatuh nanti kamu. Kenapa? Nah, jatuh maksudnya gimana jatuh itu? Jadi kayak kejayaan, ya kayak famousnya berkurang gitulah. Karena waktu itu lagi kayak booming banget karena sempat ketemu presiden dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat tawaran main film kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ke luar negeri, takutnya kalau balik ke Indonesia orang-orang pada lupa. Tapi aku sempat mikir, ya udah nggak apa-apa, yang penting ilmu aja. Ilmu itu nomor satu. Sama kesempatan belajar di negara lain tuh jarang kan didapat. Gimana kamu ngejelasin ke mama, ke ibu itu gimana? Bahwa meyakinkan gitu. Kan mama artis kan, ibu artis. Pasti pengen mungkin anaknya ini gitu, sama paling tidak. Ini gimana tuh? Mama Dewi Yul kan? Iya itu sempat ngejelasin diulang-ulang di tahun 2016, mau bilang kayak di Amerika tuh enak hidupnya, aksesnya full, semuanya lengkap, dan kepengen banget tahu kayak gimana sih, kok bisa sih Amerika kayak gitu. Nah, kesempatannya hilang, mungkin nggak tahu cara ngerubah gimana sistem ini berubah, TV-nya bisa berubah, dan nggak mau fokusnya ke diri sendiri, sebetulnya nggak adil. Jadi butuh cara transfer ilmu supaya lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi mendorong orang lain, ngapain diri sendiri maju tapi teman-teman ketinggalan gitu, jadi percuma. Jadi ini adalah kerja kolektif kan sebetulnya, bukan kerja sendiri sebetulnya. Dan Mama Dewi Yul akhirnya ngasih gitu dengan argumen kamu itu, ya udah silakan berangkat, walaupun yang katanya kan kalau berangkat nanti namanya hilang gitu. Mama akhirnya ngasih. Iya benar. Jadi sempat ngomong juga kita harus mikirin orang lain dibandingkan diri sendiri. Nah itu pemikiran kita harus mikirin orang lain daripada diri sendiri. Ya udah deh nggak jadi artis dulu, yang penting aku belajar dulu. Itu kan kayak mikirin orang lain dulu gitu. Itu dapat dari siapa? Dari orang tua, dari ayah ibu, atau dari mana? Sebetulnya pas SMA, kalau yang aku ingat sempat datang ke daerah, ngerasa beruntung karena dapat keluarga yang ngedukung. Tinggal di Jakarta, Jawa Tengah, Sumedang, Maluku. Dalam rangka untuk mengedukasi SLB, karena banyak anak-anak tuli yang kurang dapat perhatian dari keluarga. Sama beberapa sekolah SLB tuh kayak kualitas gurunya tuh kurang suportif gitu. Ada beberapa kemampuan literasi anak-anaknya itu rendah banget, Mbak, dan sering miskomunikasi. Iya. Terus mereka nggak punya mimpi untuk masuk kuliah, takut sama orang dengar juga buat interaksi. Dan aku ngerasa punya privilege juga, dan itu nggak bisa kayak kita mengabaikan orang lain gitu loh. Jadi kita jadi aku punya empati, gimana caranya supaya ini bisa diubah juga. Kalau ngelihat orang lain nggak bisa baca tulis tapi kita bodo amat, atau mungkin dia nggak mau masuk universitas tapi kita bodo amat, tuh nggak bisa. Kalau kita ngelihat orang-orang kayak gitu tuh aku ngerasanya kayak aku pengen mereka sukses juga. Jadi nggak nyaman kalau misalnya
diri sendiri sukses tapi orang lain juga nggak sukses. Yang ngedidik gitu. sampai kayak gitu, kamu jadi seperti ini tuh siapa gitu, bahwa harus mentingin. Nggak tahu, pengalaman aja. Oh, oke. Nggak tahu, entah Oke. kenapa itu pengalaman sih. Dulu waktu kecil tuh sering baca buku biografi, terus soal perjuangan Obama, terus Nelson Mandela. Dan sering tahu cara pemikiran orang lain itu kayak gimana. Jadi sebetulnya mereka berpikirnya sebetulnya intinya sama, memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Keren banget. Kalau aku boleh tepuk tangan, ya tepuk tangan deh. Ada tepuk tangan semua. Influencer terbesar kamu di keluarga, Mama Dewi Yul atau Papa Rey Sahetapi? Ibu. Karena ketika cerai itu kalau nggak salah pas 11 tahun, jadi ikut ibu kan. Nah, baru bisa komunikasi sama ayah itu baru tahun 2015-an. Berarti baru bisa komunikasi banyak karena sebelumnya jarang ketemu. Paling sering sih sama ibu sih. Berarti Mama Dewi Yul jago juga bahasa isyaratnya? Ya, dulu sempat debat juga tahun 2012. Pas baru terlibat di dunia tuli, sosialisasi. Kalau nggak sempat cerita di Instagram dan lain-lain kalau sebetulnya aku sempat berhenti ngomong verbal karena sempat bikin teman-teman tuli ini kecewa sama sedih karena aku sendiri sempat autism. Jadi aku sempat berpikir kalau kalau teman-teman yang tuli itu jangan pakai bahasa isyarat tapi harus ngomong kayak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya bentuk diskriminasi. Jadi teman-teman tuli itu banyak yang marah sama kecewa gitu. Terus akhirnya refleksi diri dan belajar cari informasi juga. Ternyata bahasa isyarat ini penting untuk mendukung orang-orang tuli supaya bisa lebih berkembang. Dulu tuh mikirnya kayak bahasa isyarat, ya ngapain sih belajar bahasa isyarat, dulu tuh mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya tahu soal linguistik, struktur bahasa isyarat juga. Ternyata bahasa isyarat tuh setara sama bahasa lisan. Dulu tuh sempat mikir kayak bahasa Indonesia itu lebih bagus kalau orang yang bisa bahasa Indonesia itu lebih pintar dibandingkan orang yang bisa bahasa isyarat. Ternyata cara mikir kayak gitu tuh salah, kayak gitu. Jadi semenjak saat itu coba edukasi ke ibu tentang ini bahasa isyarat itu penting. Dan berdebat juga, akhirnya terbukalah ibu dan ketemu sama teman-teman tuli yang komunikasinya bervariasi. Nah, sadar lah itu. Ayah juga sama, sempat mikir kalau harus verbal juga dibandingkan bahasa isyarat kayak gitu. Tapi lambat laun sadar juga dan paham kalau bahasa isyarat ini penting. Akhirnya bangun Teater 7, mendirikan Teater 7, teater untuk anak-anak tuli yang mendukung penggunaan bahasa isyarat. Mungkin orang tua mungkin mikir kayak gitu karena sistem pendidikan membuat orang-orang mikir kayak bahasa isyarat tuh posisinya lebih rendah daripada bahasa verbal kayak gitu. Dan juga orang-orang mikir kalau misalnya pakai bahasa isyarat berarti anak itu nggak bisa masuk sekolah umum. Dan juga bahasa isyarat ini untuk orang-orang tuli kayak gitu. Padahal untuk semua. Sebetulnya bahasa isyarat manfaatnya kan ekspresif ya, jadi lebih awet muda, Mbak. Oh iya benar. Terus habis itu bahasa isyarat itu bisa dipakai komunikasi kalau diving gitu kan, nggak mungkin kan komunikasi pakai verbal kan. Kalau kita buka alatnya pasti kita kelelep gitu. Terus kalau misalnya kalau kita komunikasi di tempat yang bising atau mungkin berjauhan masih bisa. Terus habis itu bahasa isyarat itu manfaatnya buat kemampuan otak kanan sama kiri seimbang. Jadi kognitifnya berkembang. Jadi manfaatnya itu banyak banget. Buat aku malah gini loh. Orang yang pakai bahasa isyarat itu keren banget gitu. Gila ya, dia bisa yang begini menurut gua. Tapi kan sebetulnya itu ada artinya. Itu tuh keren banget gitu. Bahkan aku pengen belajar berapa lama ya? Ya kan bener keren kan orang yang bisa bahasa isyarat. Kalau orang dengar yang sering ketemu sama teman-teman tuli mungkin 3 bulan, minimal lah bisa. Kalau orang-orang mikir kayak orang tuli ini disabilitas, tapi sebetulnya bukan karena dia orang tuli, bukan karena dia nggak dengar, tapi karena orang lain yang nggak bisa bahasa isyarat, jadi menyebabkan aku jadi disabilitas. Benar. Nah, pas di Amerika sebetulnya aku ngerasa kayak masyarakat pada umumnya nggak ada hambatan komunikasi. Di Amerika semua bisa bahasa isyarat, jago. Misalnya kalau di kampus ketemu sama orang dengar,
polisi juga mereka bisa isyarat dasar. Kalau nggak bisa bahasa isyarat, mereka bisa nulis gitu. Jadi kayak biasa aja. Itu hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia, mereka pasti kebingungan kalau ketemu sama orang tuli. Gimana nih komunikasinya kayak gitu, Mbak. Karena nggak pernah belajar cara komunikasi sama orang tuli. Aku belajar dikit deh. Aku belajar dikit deh. Apa? Sekarang. Apa? Kata-kata sederhana ya. Itu apa? Selamat siang. Terus? Nama saya ini yang mana? Kebalik. Oke. Senang bertemu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau orang dengar kan tepuk tangannya kayak gini ya untuk apresiasi. Kalau tuli begini. Oke. Itu kan tangan. Sekarang di berita-berita televisi itu suka ada juru bahasa isyarat di kotak. Mereka ada yang kotak bawah kanan, kotak kiri kanan. Terus di seminar-seminar, webinar sekarang udah mulai tuh ada semua. Berarti orang udah mulai paham bahwa harus ada nih juru bahasa isyarat supaya bisa. Iya, karena ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas, Mbak. Dan juga ketika undang-undang ini udah ada, sempat perkembangannya itu nggak ada sampai akhirnya teman-teman advokasi ke kantor staf presiden minta juru bahasa isyarat. Akhirnya muncullah Inpres terkait juru bahasa isyarat dan alhamdulillah 2017 muncul itu juru bahasa isyarat di TV. Jadi ini satu perjuangannya masih belum adalah Takarir Bahasa Indonesia di ngebantu televisi. Banget ya ada juru bahasa isyarat. Itu ada berapa penyandang tuli yang bisa memanfaatkan juru bahasa isyarat di webinar atau di TV atau apa? Sebetulnya juru bahasa isyarat ini di Indonesia ini jumlahnya 130 atau 140 untuk melayani lebih dari 2,5 juta masyarakat tuli. Kalau di kampus aku di Rochester Institute of Technology, mahasiswa dengarnya 9.000, mahasiswa tulinya 1.200-an, tapi juru bahasa isyaratnya 146 dan juga captionernya 47 orang. Berarti jumlah di Indonesia 140 untuk melayani 2,5 juta tuli. Nggak mungkin dibanding di RIT 146 juru bahasa isyarat untuk melayani 1000-an orang. Itu kan beda banget ya. Tapi alhamdulillah Badan Bahasa Kementerian Pendidikan sudah membuat RSKKNI terkait profesi juru bahasa isyarat. Nah, berharap kedepannya ada perkembangan program-program pengajaran juru bahasa isyarat. Perjuangannya belum selesai sih, Mbak. Aku mau balik lagi yang kamu bilang, katanya memaksa atau meminta penyandang tuli harus berbicara. Verbal itu nggak apa ya tadi dibilangnya, Mbak, nggak tepat gitu, nggak tepat. Nah, beberapa waktu lalu tuh harusnya ditanya dulu nyamannya komunikasinya kayak gimana, gitu. Mau verbal atau bahasa isyarat atau nulis boleh. Jadi kita nggak bisa nentuin cara komunikasi orang lain kayak gimana kan. Ini aku jadi ingat beberapa waktu lalu itu ada Ibu Risma itu kan dan itu gambarnya beredar viral kemana-mana yang meminta untuk kamu bicara gimana? Itu sebetulnya nggak bisa dipaksa sih. Kalau misalnya orang yang kayak gitu, mungkin dia bisa jadi trauma anak tulinya. Kalau di Indonesia ini kayak kurang manusiawi sebetulnya ke orang-orang tuli karena maksa untuk verbal. Kita bandingin sama negara lain ya, yang betul-betul manusiawi, beda banget. Mungkin karena kesetaraannya berbeda. Mungkin ada beberapa orang yang mau bicara, ada yang nggak mau, tergantung orangnya. Apalagi kondisi pita suara orang kan beda-beda, kemampuan dengarnya juga beda-beda, dukungan tempat tinggalnya juga beda-beda. Kalau dukungan dari ahlinya juga beda-beda, dan orang tua investasi waktu untuk anak juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau orang itu kemarin itu nggak hanya orang tuli aja yang tersinggung, orang tuanya juga tersinggung.
masa iya dikasih alat bantu dengar langsung bisa ngomong, kan nggak mungkin. Karena alat bantu dengar ini ketika dikasih butuh terapi, terapi bicara, terapi dengar, butuh ada yang butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi tergantung dari kondisi orang itu. Jadi perjuangan untuk di Indonesia tuh masih jauh nggak menurut kamu? Masih banget, Mbak. Masih Jauh ya? banget. Jauh banget. Apalagi di daerah pedesaan informasinya belum terjangkau. Kalau nggak salah waktu kuliah dulu di Amerika, hari pertama sempat ketemu sama teman-teman ngobrol pakai bahasa isyarat gitu kan. Tiba-tiba dia nelpon gitu. Aku sempat bingung, kamu tuh tuli apa dengar sih gitu. Ternyata dia itu orang dengar. Dan aku sempat kaget juga, kok bisa lancar banget. Ternyata dari SMP dia dari SMP atau SMA dia udah belajar bahasa isyarat karena ada guru tuli yang ngajar bahasa isyarat supaya nanti ketika dia dewasa dan mungkin lulus SMA ketemu tuli biasa aja, jadi nggak ada rasa perbedaan gitu untuk berkomunikasi. Artinya bisa apa ya, blending satu sama lain. Tapi di Indonesia ini masih segregasi banget kan, masih kepisah gitu, nggak nyampur gitu. Nah, jarang banget ada disabilitas yang masuk sekolah umum dan orang-orang yang sekolah di sekolah umum datang ke sekolah SLB gitu jarang banget. Bukan berarti tapi ya kamu berangkat lagi ke Amerika, ke New York bulan Desember ini karena di Indonesia agak sulit, di Amerika lebih mudah, bukan karena itu kan? Atau kamu seperti kabur ke Amerika? Bukan kabur. Sebetulnya pergi ke Amerika karena dulu dunia ini tahu ya kalau pendidikan tuli terbaik itu di Amerika, yang betul-betul nyaman, yang betul-betul akses itu di Amerika. Ada temen yang cerita di Amerika itu Harvard University ada program pembelajaran online dan nggak ada teksnya. Nah, kampusnya langsung dituntut. Akhirnya teman-teman tuli ini menang dan kasih teks. Karena ada hukum yang melindungi. Jadi teman-teman tuli ngerasa nggak ada ketertinggalan. Tiap hari nonton TV itu semuanya ada aksesnya. Tapi di Indonesia tiap hari nggak bisa nonton TV. Cuma ada berita aja. Setelah itu nggak ada aksesnya. Nggak ada, ya musik-musik nggak ada. Iya, nggak ada semua. Kalau di Amerika 24 jam semua bisa terakses dan juga bisa telepon juga. Kalau di Indonesia nggak bisa. Kalau misalnya ada telepon masuk, pasti minta tolong keluarga, entah kakak atau mama kayak gitu. Tapi kalau di Amerika sendiri, karena ada teknologinya namanya VRS, Video Relay Service. Itu kayak nerjemahin langsung telepon dari kita yang tuli telepon ke juru bahasa isyarat nanti akan nyambungin ke orang lain, ke orang yang kita telepon, dan itu gratis 24 jam. Dibayarin pemerintah juga. Kalau misalnya datang ke rumah sakit gitu ya, dikasih juru bahasa isyarat secara gratis. Tapi kalau misalnya di Indonesia, aku harus bayar juru bahasa isyaratnya dan belum ada perlindungan profesi juru bahasa isyarat di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya akses juru bahasa isyarat ini gratis. Karena nggak mungkin kan kita komunikasi bayar aksesnya gitu kan, agak aneh kan, harusnya gratis. Kan agak aneh, kenapa harus bayar padahal kita coba komunikasi biasa. Apalagi juru bahasa isyarat ini benar-benar profesi yang profesional gitu. Nah, sekarang dari ada dua pilihan dari aku nih. Ke Amerika itu karena pengen kuliah S2 lebih dan untuk bisa ngajar, atau karena kehidupan di sana lebih gampang untuk dua-duanya. Karena pilih. Karena tinggal di Indonesia sempat ngerasa ketinggalan banget, bertahun-tahun tinggal di Indonesia, ngerasa kayak resah banget. Tinggal di Indonesia, pas tinggal ke Amerika, pas pindah ke Amerika tuh ngerasa kayak balas dendam gitu. Ngerasa kayak ketertinggalan yang di Indonesia itu aku bisa kejar di Amerika. Ya, dan bikin aku kayak sepenuhnya manusia tinggal di Amerika. Kalau di Indonesia tuh banyak banget ketinggalannya, nggak bisa telepon, nggak bisa mandiri kayak gitu. Kalau di Amerika bener-bener manusia, jadi kita yang dengar atau yang tulis sama aja. Nah, karena kepengen banget ngerasain kayak gitu. Kalau udah puas baru balik ke Indonesia, berjuang lagi. Kalau kan kemarin tuh sempat yang diajak jadi stafnya Presiden Republik Indonesia ya. Kenapa enggak jadi sih? Pas 2018 itu pas ASEAN Para Games,
sempat ngajar Pak Jokowi bahasa isyarat di pesawat. Setelah itu sempat ngobrol terkait situasi di Indonesia kayak gimana. Terus Pak Jokowi sempat nanya mau nggak bantuin gitu. Tapi aku nolak karena aku dapat beasiswa tapi bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga donatur di Jepang yang bayarin. Kuliah di Amerika tuh mahal banget kan. Karena itu aku nggak bisa ngelepasin. Nah, aku mikir kayak jadi staf presiden itu bisa kapan-kapan, tapi ada kok sekarang staf presiden yang udah jadi disabilitas. Mungkin harapannya, nah mungkin harapannya pimpinan daerah yang lain punya staf yang disabilitas juga. Tapi kesempatan nggak datang 2 kali loh untuk masuk ke ring 1. Nggak masalah. Karena tujuannya bukan jadi staf presiden. Percuma kalau jadi staf presiden tapi nggak bisa melakukan perubahan kan. Kamu keren banget sih. Intinya, yang penting adalah bikin Indonesia lebih ramah disabilitas. Itu tujuan utamanya, Mbak. Caranya mungkin dengan usaha, mungkin ke gubernur mungkin, atau mungkin ke banyak hal lah caranya, Mbak. Yang terpenting adalah aku bisa terlibat untuk membangun Indonesia lebih ramah disabilitas. Jadi tujuannya Indonesia ramah disabilitas ini caranya bisa macam-macam, bisa lewat sosial media, bisa juga mendorong lebih ramah disabilitas, nggak harus jadi staf presiden sih Mbak. Jadi caranya ada banyak. Nah aku tuh sebelum nanti nanya lebih lanjut ke situ ya, ini banyak banget loh prestasi kamu ini. Aku bacain sedikit ya. Surya beberapa kali jadi perwakilan Indonesia di kompetisi dan kongres tingkat dunia. Oktober 2013 dapat peringkat ketiga di kompetisi Global IT for Youth with Disabilities in Bangkok, Thailand. Ia juga pernah jadi pembicara di 7th World Congress of the World Federation of the Deaf in Istanbul, Turki. Surya juga pernah berkunjung ke markas NASA di Amerika Serikat sebagai delegasi tunarungu Indonesia. Terus 2014 Surya pernah mendapat undangan dari Ratu Elizabeth II ke Inggris untuk menghadiri di event Celebrated Our Work Towards a World Where Every Person is Equally Valued. Kemudian 2015 tadi Surya pernah cerita bahwa pernah magang di kantor gubernur ya. Nah itu kan gila, maksudnya prestasi kamu tuh luar biasa. Sejauh ini kamu apa ya yang paling bikin kamu bahagia dari prestasi-prestasi itu yang mana? Yang paling berkesan, bahagia? Pas ketemu Ratu Elizabeth itu yang berkesan banget. Kenapa? Karena pertama kalinya ngerasa kayak ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan hidup. Jadi awalnya nggak mau memperjuangkan bahasa isyarat, pas datang ketemu Ratu Elizabeth itu ada teman-teman yang bikin vlog pakai bahasa isyarat. Teman-teman dari Indonesia atau dari negara, dari 22 negara kan pada kumpul di situ. Nah itu pertama kalinya aku bikin video pakai bahasa isyarat. Bikin poster Facebook pertama kalinya. Karena sebelumnya tahu bahasa isyarat tapi nggak pernah nunjukin. Sempet khawatir juga kalau bikin video nanti orang-orang ngomong apa ya. Karena kan di Indonesia orang-orang masih ngejek ya, ngapain sih pakai bahasa isyarat, malu gitu. Kayak bahasa Tarsan, kayak bahasa monyet. Jadi banyak hal negatif terkait bahasa isyarat dulu. Tapi ngelihat teman-teman negara lain kok berani ya. Terus akhirnya coba bikin sedikit-sedikit, ada yang konflik kayak kenapa kok Surya nggak mau ngomong lagi, bahasa isyarat tuh jelek. Nah ada beberapa guru sama teman-teman yang komentar kayak gitu. Sempat ngerasa tersinggung tapi kayak berusaha cuek aja dan tetap berusaha. Dan teman-teman yang ngerespon dan masyarakat ternyata tertarik dan akhirnya bahasa isyarat berkembang sampai sekarang. Itu benar-benar 2014 ketika ketemu Ratu Elizabeth itu pas banget lulus SMA. Jadi jati dirinya belum ketemu gitu. Jadi kayak bingung apakah benar-benar tuli atau aku ini sebetulnya pura-pura jadi orang dengar kayak gitu. Karena ngelihat situasi dari ketemu Ratu Elizabeth itu dan ketemu Pangeran Philip ini bikin sadar. Akhirnya aku stop pura-pura jadi orang dengar dan benar-benar jadi orang tuli.
Oh, oke. Dan nunjukin diriku sendiri dan akhirnya banyak orang yang nerima. Banyak yang mikir kayak aku juga mikir kayak aku disabilitas karena aku nih terbatas, terhambat karena aku nggak bisa dengar. Tapi lambat laun belajar dari 2014 ini belajar ternyata bukan karena aku yang nggak bisa dengar terus aku jadi disabilitas, tapi karena lingkunganku yang nggak paham dengan bahasaku. Iya. Dan cara pikir orang lain, fasilitas ini yang bikin aku terhambat untuk berkembang. Oke. Dulu mikir kayak aku nih salah nih karena aku nih nggak bisa dengar. Tapi ternyata cara pikirku salah karena lingkungan lah yang bikin aku nggak bisa berkembang. Keren. Oke, tadi kamu kan bilang bahwa di Indonesia jauh banget gitu, masih sementara di Amerika tuh kayak udah equal gitu, dan di Indonesia masih jauh. Ada apa nih yang mau kamu kasih ke pemerintah bahwa kami berhak untuk mendapatkan hal yang sama gitu? Pertama, kesadaran terkait disabilitas dan juga tuli ini penting banget. Banyak pemerintah tuh bikin program terkait disabilitas, terkait orang-orang tuli juga, tapi nggak sesuai sama kondisi kami, karena mereka nggak paham, karena mereka masih perspektifnya autism. Nah mungkin orang-orang nggak ngerti ya autism ini apa, tapi yang orang-orang tahu autism ini diskriminasi. Jadi nah autism ini adalah cara berpikir bahwa orang yang bisa dengar maupun bicara ini lebih baik dibandingkan orang tuli. Artinya kalau orang mungkin mereka yang berpikir autism ini adalah orang yang berpikir tuli ini nggak bisa kerja, nggak bisa masak, kalau misalnya mau jadi dokter juga nggak boleh. Terus orang tuli ini nggak bisa lebih sukses daripada orang dengar, jadi harus di bawah posisinya. Nah itu cara pikir yang autism. Dan mereka merasa berhak memutuskan untuk orang tuli kebutuhannya apa kayak gitu. Jadi memaksa harus kayak gini gitu lah intinya. Terus yang kedua ada linguism, artinya cara pikir kalau orang tuli yang pakai bahasa Indonesia ini lebih baik dibandingkan yang pakai bahasa isyarat gitu. Jadi kayak merendahkan bahasa isyarat. Jadi menganggap bahwa bahasa Indonesia ini levelnya lebih tinggi dibandingkan bahasa isyarat, padahal harusnya sama. setara. Gitu. Nah ini linguism ini diskriminasi bahasa, kalau autism ini diskriminasi pendengaran karena berdasarkan kemampuan pendengaran. Jadi kebijakan pemerintah itu belum ke situ gitu ya, yang mau disampaikan sama kamu nanti pulang akan memperjuangkan. Contoh misalnya TV, udah berapa tahun kemunculannya nggak pernah pakai takarir bahasa Indonesia, mereka cuma berpikir ada juru bahasa isyarat cukup gitu, padahal ada orang-orang tuli dan hard of hearing yang nggak paham bahasa isyarat. Misalnya ada orang yang dengar terus tiba-tiba jadi orang tuli gitu, pendengaran menurun karena mungkin dia nggak paham bahasa isyarat dan nggak tahu cara baca bibir kayak gitu. Kan susah kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, misalnya Mbak gerakan bibirnya kayak gitu. Apa Sabtu kamu sabu, nggak tahu sapu ya, ada macam-macam. Ada tabu, tamu, labu, lampu. Iya benar. Jadi banyak banget kata-kata yang mirip. Gerakannya kayak gini tapi kata-katanya mirip banyak banget. Dan ini bikin bingung. Dan ini beresiko miskomunikasi. Jadi lebih baik pakai takarir atau pakai juru bahasa isyarat. Nah, sebetulnya ada penelitian kalau misalnya baca bibir ini hanya efektif 30% aja. Misalnya ada orang, ada informasi nih sebanyak ini, tapi yang ditangkap hanya 30%, 70%-nya entah kemana. Jadi lebih efektif adalah takarir bahasa Indonesia dan juga bahasa isyarat. Dan ini dua hal yang penting yang harus tetap diperjuangkan. Jadi PR-nya masih banyak. Sekarang kan bulan Desember ya, dan kau bentar lagi berangkat lagi ke New York ya. Udah mulai kan kuliah S2-nya. Terus filmnya gimana? Udah selesai. Ini hari terakhir syuting. Oh really? Nah, nyesuaiin jadwal, alhamdulillah didukung juga. Film apa sih judulnya? Indonesia Biner. Bukan film, tapi web series. Nanti tonton ya. Nonton di? Beberapa bulan lagi.
Nah, nonton di Maxstream nanti. Oke, berarti paling tidak udah ini yang pertama kan kamu ada 2 film ya yang udah pernah kamu bintangin ya? Iya. Ya. Film Iya. apa dan apa? Aku lupa judulnya, sorry. Film pertama itu Sebuah Lagu Untuk Tuhan. Sebuah Lagu Untuk Tuhan. Yang kedua Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Itu Aisyah Biarkan Kami Bersaudara, sama sekarang yang web series. Sekarang berangkat ke sana, main film stop dulu. Nanti pulang kalau ada yang mau ngajakin main film mau lagi. Kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa. Oke. Tapi fokus utama tetap ke pendidikan. Pendidikan dulu ya. Berangkat, Mamah Dewi Yul udah mulai agak sedih-sedih gitu nggak? Atau dia ikut? Awalnya tahun 2017 sedih, tapi setelah itu 2018 sedih sih, tapi setelah itu biasa aja karena kan teknologi udah maju ya, bisa WhatsApp, bisa video call juga jauh, tapi teknologi ini bantu kita ngerasa jadi lebih dekat sih. Terus seganteng ini gitu loh, pasti udah punya pacar kan? Kalau di Amerika ada sih. Sebetulnya pernah kalau misalnya mau pacaran sama orang Amerika, artinya harus lepas paspor Indonesia. Jadi nggak mau, sempet pacaran dulu. Jadi maunya orang yang mungkin orang Amerika yang mau biarin aku punya paspor Indonesia. Jadi harus cari orang lain. Yes, udah bener. Oke, Surya, makasih ya buat waktu kamu ya. Ada yang mau disampaikan nggak terakhir buat teman-teman penyandang tuli misalnya atau apa gitu? Oke. Untuk teman-teman tuli semua, teman-teman disabilitas juga, ayo kita serap ilmu banyak-banyak, mengembangkan diri, tapi itu nggak cukup, harus nambah kemampuan lain, misalnya jadi edukator, karena beberapa orang ini nggak paham terkait dunia disabilitas atau dunia tuli. Artinya kita semua punya PR untuk edukasi orang yang nggak paham itu, termasuk dengan pembuat kebijakan supaya membuat Indonesia jadi lebih ramah disabilitas dan juga untuk semua orang. Jadi kita harus kerjasama, termasuk dengan teman-teman dengar dan non disabilitas. Jadi kolaborasi sama kami yang tuli dan penyandang disabilitas supaya dunia jadi lebih baik untuk kita semua. Oke, Surya, terima kasih ngomong bahasa isyaratnya. Terima kasih, terima kasih. Oke, thank you.